RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga 124, senang sekali hari ini saya Naura bisa menjadi host di podcast kali ini. Dan menarik, saya sudah berada di tempat yang membuat saya sedikit bernostalgia di masa-masa muda dan remaja saya, tentunya di suasana sekolah. Saat ini saya sudah berada di SMP Negeri 6 Makassar. Dan seperti yang kita tahu bahwa sekolah ini menjadi salah satu tempat untuk membentuk karakter anak selain di rumah. Jadi peran sekolah ini sangat penting juga, termasuk dalam kegiatan-kegiatan dan program belajarnya. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membangun kemandirian siswa dalam kegiatan Palang Merah Remaja. Untuk menjawab pertanyaan itu sudah hadir bersama saya hari ini Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Makassar, Bapak Muhammad Ashar Kadir. Halo ya, Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ashar, biasanya di sini panggilan siswa-siswi? Sir Ashar. Oke, jadi saya panggil Pak Ashar saja, boleh? Boleh. Oke, sudah hadir bersama kita Pak Ashar, dan selain itu juga telah hadir bersama kita pelatih PMR SMP Negeri 6 Makassar, Bapak Syamsil Bahri SPDGR. Halo Pak. Halo. Panggilan kesayangan siswa-siswi? Pak Icul. Pak Icul, ya. Oke, Pak Icul. Pastinya sekolah ini seperti yang kita tahu menjadi salah satu tempat pembentukan karakter siswa selain di rumah juga. Salah satunya melalui kegiatan Palang Merah Remaja yang dihadirkan oleh sekolah SMP Negeri 6 Makassar ini. Nah Pak Ashar, bagaimana sebenarnya visi misi dari sekolah ini untuk menempatkan PMR membentuk karakter mandiri tersebut? Iya, oke. Terima kasih Mbak Naura ya. Mbak Naura. Jadi berbicara tentang visi misi SMP 6 itu sekolahku surgaku, pelopor peduli lingkungan. Oke. Di dalamnya di situ sudah tergambar secara tersirat tentang karakter. Kemudian dikaitkan dengan PMR. Jadi bukan hanya PMR yang dilakukan salah satu eskul, tetapi ada beberapa eskul yang kami bentuk dan kami kembangkan karena sudah ada sebelum saya. Itu menjadi salah satu tempat untuk pembinaan karakter anak didik kita. Khusus di PMR, itu PMR di sini sebelum saya kurang tahu tahun berapa itu PMR ada, tetapi pernah vakum. Oke. Pernah vakum. Di sebelum COVID, kebetulan saya guru di sini, saya kembali bentuk PMR. Kebetulan saya juga orang PMI, orang PMI. Jadi saya bentuk kembali ini PMR 304 namanya di SMP 6. Kembali saya aktifkan, saya terima anggota baru sampai hari ini, alhamdulillah berkembang. Disitulah di PMR anak-anak akan dibina bagaimana membentuk karakter. Karena PMR sebenarnya pertama itu yang dimunculkan adalah sifat kesukarelaan. PMR itu kan berbicara tentang kemanusiaan. Bagaimana perhatian kepada sesama, khususnya di SMP 6. Bagaimana anak-anak, walaupun anak PMR atau bukan PMR, pasti akan dibentuk karakternya untuk saling menghormati sesama. Oke, jadi meskipun sempat vakum juga, tapi sekolah tetap sampai sekarang membangun kembali PMR itu. PMR pernah vakum, pernah vakum. Tapi alhamdulillah tahun 2019 kalau tidak salah, 2019 kalau tidak salah itu kembali bangkit. PMR, ya. Betul. Tentunya atas dukungan sekolah juga pasti. Iya, sekolah harus mendukung. Betul. Bukan hanya PMR, tetapi semua eskul. Eskul juga. Mungkin kebetulan juga saya orang PMI, jadi saya lebih fokus lagi untuk mengembangkan PMR yang ada di sekolah. Betul, karena sudah tahu juga dapurnya seperti apa. Dan kita ke Pak Icul juga sebagai pembina PMR di SMP Negeri 6 Makassar ini. Sebenarnya apa mungkin boleh di-sharing ke warga 124 visi dari PMR untuk membangun karakter mandiri siswa-siswi di SMP ini? Oke, jadi terima kasih. Khusus untuk visi dari PMR itu bagaimana menjadikan remaja yang tangguh dan meningkatkan kepedulian. Itu untuk visi misi PMR.
Tapi ini tidak terlepas dari 7 prinsip dasarnya. Oke, apa itu? Jadi ada 7 prinsip dasarnya Palang Merah Indonesia. Yang pertama adalah kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan. Nah, 7 ini berlaku secara internasional. Oke. Ya. Tapi dari ketujuh itu kalau dari Pak Icul sendiri yang mana yang paling membangun karakter mandiri dari siswa? Ataukah memang semuanya berkesinambungan? Di 7 prinsip dasar itu semua saling topang. Jadi yang pertama kemanusiaan. Bagaimana mengajarkan anak-anak itu lebih peka, peduli terhadap manusia, sesama, teman kelas yang lainnya. Terus kemudian ada kesamaan, memperlakukan sama. Siapa saja boleh ditolong sama. Mau teman kelasnya, mau kelas lain boleh. Terus ada kemandirian memang. Di situ diajarkan prinsip dasar Palang Merah itu diajarkan bagaimana anak-anak bisa lebih mandiri memberikan bantuan, pertolongan kepada siapa saja yang membutuhkan. Ada kesatuan, menciptakan solidaritas baik sesama maupun sesama eskul lain, mereka berkoordinasi. Jadi di sini juga ada koordinasinya. Kalau misalnya ada kegiatan eskul lain membutuhkan tim medis, dokter kecil itu diminta ada PMR-nya ke sana. Betul. Jadi saling bersinergi sesama ekstrakurikuler. Oke. Pak Ashar sebagai kepala sekolah di SMP 6 Makassar ini, apa bentuk dukungan mungkin yang diberikan pihak sekolah untuk mendukung PMR ini di sini? Ya, kalau bentuk dukungan ini keseluruhan ya, semua eskul saya selaku pimpinan selalu mendukung penuh. Karena disitulah tempat pengembangan karakter. Khusus di PMR itu saya dukung, pertama tentu saya dukung dari segi anggaran dulu. Betul. Ya, itu pasti yang paling penting. Itu yang perlu dulu anggaran. Walaupun tidak full, paling tidak saya berikan sesuai dengan kemampuan sekolah. Mungkin di balik itu ada juga kesukarelaan, karena di Palang Merah ada prinsip itu salah satunya adalah kesukarelaan. Mungkin sifat sukarela teman-temannya untuk memberikan bantuan itu tidak lepas juga dari itu. Kalau dari segi fasilitas yang tersedia sekarang ini di sekolah? Fasilitas saya sudah siapkan sekretariat. Sekretariat ada. Kemudian apa yang dibutuhkan, perlengkapan apa yang dibutuhkan kami upayakan untuk pengadaan itu, seperti tandu, tas P3K, atau bahan-bahan yang disiapkan yang digunakan untuk latihan. Karena PMR juga saya beri waktu untuk latihan rutin itu tiap hari Jumat, atau bergantung dari pelatihnya. Yang penting ada waktu yang saya berikan, silahkan kembangkan bakatnya anak-anak dalam Kepalang Merahan. Tapi dari Pak Ashar sendiri untuk menjaga atau sebagai pengawas ya kita bilang, karena yang membina adalah Kak Icul yang langsung berkomunikasi dengan anak-anak. Bagaimana bentuk pengawasan sebagai kepala sekolah? Pengawasan kan Pak Icul kan pelatih. Ada guru selaku pembina, ada 2 guru pembina, ada pembina putra, ada pembina putri. Nah, itu yang secara langsung saling koordinasi dengan pelatih. Walaupun secara langsung juga biasa saya turun melihat semua eskul. Bukan hanya karena saya anak PMI, tidak seperti itu. Ternyata harus adil. Iya, harus Nanti adil. ada kecemburuan sosial dari siswa-siswi. Saya semua eskul saya biasa turun. Saya turun. Sampaikan ke pelatihnya, pembinanya. Karena saya koordinasi dengan pembina koordinasi dengan pelatih. Saya selaku pimpinan sekali-kali hanya turun langsung ke pelatih. Saya percayakan penuh kepada pembina. Kalau ada hal-hal yang perlu mungkin saya lihat langsung, ya saya turun. Tapi lebih banyak ke pembina. Jadi memberi tanggung jawab penuh pada pembina juga. Kayak Pak Icul sebagai pelatih nih, apa saja biasanya yang diberikan kepada siswa-siswi, apalagi ini kan masa perkembangan sekali, ingin tahu banyak hal, ingin mencoba banyak hal. Bagaimana melatih munculnya kemandirian itu dalam proses pembelajaran atau pelatihan PMR? Ya, jadi di dalam proses pembinaan memang kita sudah mengacu, karena selain Undang-Undang Kepalang Merahan itu tahun 2004 terkait dengan Undang-Undang Kepalang Merahan tentang pembinaan PMR di sekolah, kita ada kurikulum. Kurikulumnya itu ada 7 lagi materi pokoknya PMR. Ya, jadi ada 7 materi pokoknya PMR Madya.
mereka diajari tentang pertolongan pertama. Terus kemudian diajarkan tentang bagaimana remaja sehat peduli sesama, kebersihan, kesehatan mereka itu harus dijaga. Terus kemudian ada materi ASB, ayo siaga bencana. Jadi anak-anak diajarkan. Kan pernah kemarin itu ada pernah kejadian di sini di sekolah, pernah banjir di sini, dan anak-anak PMR itu ternyata peka. Dia mencoba membantu mengarahkan teman-temannya melalui materi-materi seperti itu. Ada materi kepemimpinan. Nah, di kepemimpinan diajarkan bagaimana berdinamika, berkomunikasi, berkoordinasi, itu juga diajarkan. Ada lagi materi KESJA namanya. Ini KESJA itu kesehatan remaja. Dia belajar tumbuh kembangnya remaja. Belajar tentang pergaulan sehat. Dia belajar tentang bagaimana HIV/AIDS, narkoba. Itu di kesehatan remaja. Ada lagi materi tentang donor darah. Materi keenamnya itu donor darah. Bagaimana donor darah, mengkampanyekan dengan keluarganya, menyampaikan pentingnya donor darah, kenapa harus berbayar itu kalau menggunakan darah, itu mereka kampanyekan. Dan yang terakhir itu adalah materi sejarah gerakan. Dia harus tahu bahwa menggunakan lambang palang merah itu harus netral. Dan alhamdulillah sejak beberapa sekolah, ya alhamdulillah di sekolah SMP 6 ini walaupun penuh tantangan dalam hal membina karakter anak-anak kita, tapi dukungan dari pembina sampai di kepala sekolah itu luar biasa, sehingga kita sebagai pelatih juga merasa terbebani kalau tidak berkembang ini ya anak-anak kita. Betul. Tadi disebutkan ada tantangan ya. Kalau di zaman sekarang mungkin beda cara atau metode belajarnya dengan anak-anak zaman dulu, mengingat digitalisasi sekarang sangat luar biasa sekali perkembangannya. Nah, tantangan seperti apa mungkin boleh di-sharing Kak Icul yang dialami? Iya. Katanya di generasi sekarang adalah generasi Gen Z. Betul. Saya selalu bermain-main bahwa Gen Z itu ternyata butuh bensin. Nanti ada bensinnya baru bisa bunyi. Baru semangat. Baru semangat. Nah, Gen Z ini memang harus didekati sedemikian rupa. Berbagai macam model yang harus kita lakukan pendekatan. Kenapa? Karena kalau ya sekedar informasi, kepala sekolah ini adalah senior saya juga di kampus. Dan secara otomatis pola pendidikan yang kami dapatkan dulu jangan jauh berbeda. Kalau dulu ya kita dihukum, di apa dan sebagainya diterima. Kalau sekarang harus dirayu-rayu anak-anak kita. Kadang harus menjadi bestinya dia, kadang harus menjadi teman curhatnya supaya betul-betul membelajar, berlatih. Betul, itu yang dialami dari Pak Icul ya. Kalau Pak Ashar sebagai kepala sekolah bagaimana? Iya, itu tadi masalah beda pendidikan dulu dengan waktu saya didik dulu Pak Icul. Kebetulan di PMR kan, di KSR kalau perguruan tinggi. Saya lebih duluan daripada beliau. Walaupun lebih jago sekarang dia di palang merah daripada saya. Untuk anak-anak sekarang, murid-murid sekarang, untuk gabung di PMR, saya itu selalu terapkan, saya mau lihat dulu rasa kemanusiaan nih. Karena itu saya lihat anak-anak yang bergabung di PMR itu umumnya rasa kemanusiaannya itu tinggi. Karena yang dibutuhkan di PMR itu. Kemudian berbicara tantangan sekarang, kalau saya amati di pendidikan dibandingkan dulu ya, memang sekarang kan tidak dibutuhkan lagi kekerasan, bukan kekerasan tanda kutip ya. Sistem kader. Dulu kan ketika ada kesalahan paling tidak disuruh posal. Anak-anak sekarang, apalagi di SMP 6, kepala merah itu butuh lapangan, harus bahasa ininya harus siap kotor ketika memberikan pertolongan. Tantangan sekarang anak-anak sekarang begitu takut dengan yang kotor-kotor. Padahal di palang merah memberikan pertolongan, menemukan korban, misalnya di jalan. Karena harus tidak usah lagi bagaimana bersihnya, bagaimana menolong dulu. Nah, itu tantangan sekarang saya lihat. Dengan ini juga saya dengar anak-anak OPMR itu donor darah ya. Nah, dia takut. Jarum suntik. Iya, jarum suntik. Kami sudah kampanyekan, sampaikan bahwa untuk PMR, Madya, SMP itu belum bisa, walaupun mau donor tidak bisa. Di SMP itu hanya dibutuhkan adalah pemeriksaan golongan darah. Dan ini PMR di sini alhamdulillah sudah lakukan salah satu programnya. Jadi kalau berbicara tantangan sekarang
itu anak-anak sekarang tanda kutip manja lah. Manja. Manja. Makanya Padahal tadi di PMR jadi bestie. ya, makanya Harus pelatihnya jadi pintar. Pelatih itu pintar. Jadikan dia bestie. Bagaimana anak-anak tertarik untuk mengikuti materi. Betul. Karena kadang memang harus turun fisik ketika memberikan pertolongan, mengangkat korban. Itu kan harus fisik secara Betul. otomatis. Itu bukan kekerasan. Iya, saya kira itu. Betul, jadi lumayan berat juga tantangannya ya Iya. kalau di zaman sekarang. Pak Icul, kalau ditanya nih siswa-siswanya, mungkin Pak Icul pernah bertanya, sebagian besar alasan siswa-siswi ini untuk bergabung di ekstrakurikuler Palang Merah Remaja ini rata-rata jawabannya apa ini Pak Icul? Iya. Jadi yang pertama sebenarnya yang dia dapatkan karena kan yang paling lucu yang pertama mau juga menjaga pada saat upacara hari Senin. Oh, oke. Oh, jadi standby. Iya, dia standby di belakang lapangan upacara. Terus kemudian dia senang menarik dengan mau menolong. Ada juga yang punya mau jadi dokter, Sir, kalau besar. Oke. Nah, itu bervariasi banyak macam. Ada juga yang lucu-lucuan, banyak teman, Sir, kalau di PMR. Oke. Ya, jadi itu salah satu kan kita ada standarnya kalau mau dulu merekrut wawancara dulu. Iya, betul. Ya, ada wawancaranya. Itu yang kita lakukan. Itu rata-rata lucu, mau juga terlihat tampil, apalagi baru-baru ini dia dapat juara umum. Setelah dia lihat itu, wah menarik, langsung banyak-banyak yang mendaftar. Ya, akhirnya semakin tertarik siswa-siswi. Iya, semakin tertarik. Salah satu tadi yang sudah disebutkan implementasi PMR di sekolah ini adalah standby menjaga pada saat upacara. Jadi kalau ada mungkin kejadian pingsan atau kurang kuat upacara, ternyata siswa PMR yang turun. Nah, selain itu apa lagi nih implementasi kegiatan yang didapatkan di PMR yang dilakukan di sekolah? Iya, sebenarnya anak-anak pada saat kegiatan PMR itu banyak sekali, termasuk peduli tentang kebersihan. Tadi sudah disampaikan, tidak mau kotor-kotor, saking tidak maunya kotor-kotor, dia peduli tentang kebersihan itu. Terus kemudian yang kedua, untuk ketika ada temannya yang bermasalah, dia sudah mulai menjadi pendidik sebaya. Oke. Dia tempat curhatnya temannya, sudah itu tanya, Sir, bagaimana caranya kalau ada teman tak begini? Nah, dikasih cara saja, nggak boleh begini, nah harus begini. Termasuk kalau ada temannya katanya yang pernah ada bercerita, Sir, ada teman kanuku yang nge-vape, tapi setelah aku dikasih, aku tanya, berhenti ke Sir. Nah, artinya maksimal pengetahuannya tentang kepala merahannya. Betul-betul mengajak teman-teman seumuran, itu yang paling penting sebenarnya, yang seumurannya. Tapi kalau dari PMR sendiri untuk penyusunan kepengurusannya itu seperti apa andilnya Pak Icul sebagai pelatih ya, supaya adik-adik ini bisa mengambil keputusan sendiri, mandiri dalam menentukan langkah, tapi tetap dengan bimbingan dari Pak Icul. Seperti apa mengatasi itu? Untuk pemilihan kepengurusan mereka, jadi awalnya saya screening dulu, saya lihat-lihat, oh ini cocok untuk jadi ketua. Tapi sengaja saya biasa munculkan isu bahwa ini mau dipilih tapi ternyata saya lemparkan isu begitu, ada penolakan, tapi kan tidak ada munculkan ke saya, karena mungkin agak segan. Akhirnya saya tanya, siapa yang mau jadi PMR ketua? Saya bilang, ini sir bagus, ini sir bagus. Nah, kasih kesempatan. Kalau begitu, saya kasih kesempatan 1 minggu. Silakan, kalau kita kan dulu berorganisasi harus rapat, harus ada sidang, ada semua. Saya kasih kesempatan, silakan kalian berembuk. Saya mau minggu depan sudah ada kalian pilih beserta strukturnya. Akhirnya ada ditentukan. Dan kalau kita yang pilihkan biasa dan kayak ada bukan teman jalannya, dia mau yang diterima oleh semua. Betul. Circle bahasa sekarangnya circle. Karena bukan circle-nya ndak support. Mereka juga tidak semangat untuk ikut. Jadi betul-betul ada teknik tersendiri dari Pak Icul ternyata supaya mereka mau berani mengeluarkan pendapat juga. Dan ketuanya sekarang ini artinya yang dulunya waktunya dia kelas 1, kelas 2 masuk di PMR, luar biasa luar biasa cueknya. Tapi setelah saya kasih tanggung jawab, dipercaya sama teman-temannya, lalu alhamdulillah 180 derajat berubah menjadi pemimpin, betul-betul pemimpin. Diarahkan teman-temannya, disegani juga teman-temannya. Jadi teman-temannya biasa kalau mau minta izin, dia minta izin ke saya. Tapi saya tidak pernah mengizinkan. Saya langsung bilang, minta izin sama ketua tak, walaupun nanti ketuanya melapor sama saya. Artinya
membuat ketokohan buat ketua ini supaya lebih disegani juga. Oke, jadi seperti itu caranya. Keren-keren. Memang harus menyatu dengan pemikiran anak muda di zaman sekarang ya, remaja. Pak Ashar sebagai kepala sekolah lagi, ada tidak mungkin kegiatan-kegiatan sekolah yang betul-betul mendukung eksistensi dari PMR di SMP Negeri 6 ini? Iya, keberadaan PMR saya kira luar biasa, banyak membantu dalam kegiatan sekolah. Itu tadi yang disampaikan Pak Icul itu, PMR itu saya tempatkan, tugaskan secara bergilir untuk ketika upacara. Jadi ada yang di belakang, ada yang di depan, ada yang standby di UKS. Begitu juga tiap hari ada piket di situ. Ada piket di UKS. Di UKS. Dan tidak menutup kemungkinan ada siswa yang sakit. Betul. Dan didampingi oleh pembina. Makanya perlu sekretariat. Nah, perlu tempat. Kalau di PMR kan markas istilahnya, markas ya. Kemudian yang lainnya dalam hal memberikan pertolongan, bantuan-bantuan kalau ada teman yang sakit, ada orang tua yang meninggal, temannya yang berduka, itu PMR turun. Mencari dana untuk memberikan bantuan selama. Karena di PMR kan ada kemanusiaan. Betul-betul kemanusiaan, ya kan, rela berkorban, relawan. Ada kesukarelaan di dalam. Makanya keberadaan PMR itu luar biasa. Luar biasa. Ya, luar biasa. Bukan hanya sebagai untuk menolong dalam hal misalnya korban, orang sakit, tidak seperti itu. Dalam segala hal. Karena apalagi di PMR Madya ini kan bagaimana mereka saling menghargai, itu yang dibutuhkan. Sampaikan tadi pelatihnya sudah ada berani curhat sesama dan mampu menyelesaikan permasalahan temannya, itu sudah luar biasa semua. Sudah luar biasa ya. Tapi dari Pak Ashar nih melihat perbedaan mungkin adik-adik yang ikut ekstrakurikuler termasuk PMR dengan mungkin yang tidak ikut, mungkin ada tidak perbedaan dari pergaulannya itu seperti apa? Kalau perbedaan pasti ada. Ya. Anak-anak yang ikut PMR itu saya amati, ini khusus PMR ya. Saya amati rasa kemanusiaannya tinggi. Ya. Rasa kemanusiaan tinggi bukan hanya kepada teman-temannya, tapi ke guru, ke orang tua. Dunia luar. Iya, dunia luar. Bahkan ketika di lapangan itu saya lihat ketika kita datang, betul-betul dia perhatikan orang tua yang datang, salaman sama orang tua yang lain. Nah, disitulah terbentuk, saya lihat, oh betul-betul ini PMR luar biasa. Membentuk karakter siswa. anak-anak. Apalagi zaman sekarang kan karakter yang lebih utama. Iya, betul. Iya. Jadi bukan hanya PMR ini saya tuntut cerdas menolong, tetapi bagaimana menanamkan rasa kepedulian kepada sesama. Itu intinya adalah satu kata kemanusiaan, di dalam PMR itu. Pak Icul, pernah tidak siswa-siswi PMR ini merasa jenuh dalam pelatihan PMR? Nah, biasanya kalau pernah, biasanya Pak Icul sebagai pelatih apa yang dilakukan? Kalau terkait dengan kejenuhan, saya belum pernah mendapatkan mereka jenuh. Kenapa? Karena selama dia berlatih itu dia betul-betul dia rasa ingin tahunya tinggi. Kenapa? Karena gengsi. Gengsinya itu saya selalu menyampaikan, nah, masa sekolah lain bisa, kamu tidak bisa? Nah, saya selalu menyampaikan, ini SMP 6 loh. SMP 6 itu bisa dimonitor oleh semua lini. Masa anak PMR-nya tidak bisa mengembangkan diri? Dan itu termotivasi. Biasa saya kalau tidak sempat datang, saya percayakan biasa ketuanya, ketua silakan dilatih, ini materi yang dilatihkan. Kalau misalnya tiba-tiba saya halangan, betul-betul berlatih. Saya hanya dikirimkan video, foto, ternyata betul-betul anak-anak begitu. Berarti tidak ada malas kade karena bukan Pak Icul, mereka tetap disiplin ya? Tidak. Itu sudah tertanam sejak pendidikan. Ya, di Diksar itu sudah, kan ini tahun ke-5 kita mendiksar. Tahun ke-5 kita diksar dan betul-betul ditanamkan memang dari awal. Mulai terima materi dulu, itu selama 2 minggu terima materi. Terus kemudian setelah terima materi, dia dibuatkan kelompok-kelompok kecil per 6 orang. Jadi di situ sudah mulai dipilih, silakan pilih ketua kelompoknya, wakil ketuanya. Silakan atur siapa yang bawa apa, itu sudah diaturkan. Jadi sudah membentuk kemandirian sejak dari awal masuk, mau masuk. Aku ke Pak Ashar dulu. Pak Ashar, ini kan juga
terkait dengan bukan hanya guru dan siswa, tapi guru dan orang tua juga. Nah, bagaimana pihak sekolah membangun kepercayaan orang tua untuk anaknya memberikan waktu dan juga tempat untuk bergabung di PMR atau ekstrakurikuler lain, agar anaknya ini betul-betul aman dan nyaman. Iya. Untuk kepercayaan orang tua, saya selalu tanamkan bahwa tidak bisa terlaksana satu kegiatan ekskul tanpa kerjasama orang tua. Betul. Makanya pihak sekolah itu betul-betul ketika anak itu masuk ekskul, khususnya PMR, saya berikan kesempatan untuk melihat langsung beginilah PMR. Oke, jadi orang tuanya diundang langsung. Diundang langsung, inilah PMR. Bahkan ketika karena PMR itu pendidikan juga bukan hanya ada indoor, ada outdoor. Betul. Kadang kita di luar, orang tua itu datang melihat. Oh beginilah PMR. Makanya dari situ muncul rasa percaya bahwa ternyata anak saya masuk PMR bukan hanya sekedar masuk saja atas nama, tapi betul-betul dia mendalami PMR itu sendiri. Jadi keterbukaan informasi setiap kegiatan. Iya. Oke. Makanya kerjasama itu yang saya butuhkan. Alhamdulillah semua anak PMR itu orang tuanya semua mendukung. Iya. Karena bukan hanya mendukung dari segi moral, tapi kadang mendukung secara finansial. Wah, itu luar biasa luar lagi. biasa. Kenapa Itu luar terjadi biasa. begitu? Karena adanya kepercayaan. Dan rasa kemanusiaan Rasa juga kemanusiaan ya kan. juga, iya. Keren. Jadi itu salah satu yang penting Iya. untuk menghindari juga hal-hal yang tidak kita inginkan Iya. ya kan. Nah, Pak Icul, seperti apa membangun komunikasi juga dengan orang tua siswa? Apalagi nanti ada kegiatan outdoor, seperti apa sebagai pelatih? Oh iya. Jadi saya punya trik khusus. Jadi setelah kepala sekolah tanda tangan surat izin untuk kegiatan, dikirimkanlah ke orang tua masing-masing. Setelah orang tua tanda tangani surat izinnya, silakan bergabung di grup orang tua PMR. Oke, jadi ada dia grup. barcode, dia barcode itu supaya bergabung di grupnya orang tua. Disitulah semua informasi sebagai di mana anakku sir, bagaimana anakku sir. Nah di situ. Iya. Tapi ada tidak pengalaman mendapatkan siswa yang orang tuanya betul-betul protektif untuk setiap saat harus ada informasi dari anaknya. Iya. Pernah ada pengalaman seperti itu tidak? Justru ada yang pengalaman yang menarik. Saya kira justru orang tua ini bagaimana caranya didiksar anaknya supaya dia tidak lagi takut. Dia memang kasih masuk jadi di PMR, dititipkan. istilahnya. Sir, kalau bisa kasih tidur ki sendiri, sir, anakku supaya berani ki. Ada begitu. Bahkan dia sampaikan, sir, manja sekali di rumah, minta tolong dianukan ini nanti kalau di lapangan ki. Alhamdulillah sekarang sudah kelas 3 anaknya sudah bisa mandiri. Oke, jadi justru orang tua yang betul-betul mensupport ya. Sebaliknya, biasanya kan jangan terlalu keras, ini tidak. Iya, Padahal Diksar itu hanya diajarkan mereka praktek, tampil, berbicara. Nah itu. Tapi aku juga mendengar nih Pak Icul kalau sudah ada prestasi juga yang didapatkan oleh PMR SMP 6 Makassar ini. Mungkin boleh diceritakan bagaimana prestasi dari adik-adik kita di SMP ini? Dari awal ya. Iya, boleh. Dari awal saya mendampingi di sini ya awalnya song, maksudnya turun tanpa juara. Itu bentuk pengalaman. Betul. Tapi selalu saya katakan bahwa setiap lomba itu adalah penuh tantangan. Saya kasih ikut lomba di SMA 7, tidak dapat juara. Ikut lagi di SMA lain belum dapat. Tapi kita motivasi. Nah, lihat Ki, itu adalah bentuk pembelajaran. Terus saya ikut lomba di MTS, alhamdulillah sudah dapat juara 2, ada juara satunya juga. Ikut lagi, saya kasih ikut lomba di SMK 2, alhamdulillah juara lagi. Terus saya ikut lagi lomba di SMA 17, naik-naik lagi 5 minggu dapat juara. Tambah semangat. Iya, tambah semangat Kit. Terus kemudian terakhir ini lomba yang se-Sulawesi, tingkat Sulawesi karena ada 64 sekolah yang ikut. Dan untuk di SMP alhamdulillah mereka betul-betul tidak merasakan, tidak menyangka bahwa bisa juara umum. Betul-betul. Iya, dia tidak juara menyangka. umum. Kenapa? Karena persaingan ketat. Saya juga tidak melihat, oh ternyata anak-anak ini poinnya kan kalau juara 1 poin 5, juara 2 poin 4, juara 3 poin 3. Dia kejar-kejaran dengan SMA Tirabone, kejar-kejaran dengan SMP 10, kejar-kejar poinnya. Tapi alhamdulillah terakhir itu yang
yang kasih juara itu lomba itu remaja kreatif. Remaja kreatif. Tempat sampah yang paling cantik di sana adalah tempat sampahnya SMP 6. Wow, luar biasa. Dan ini. langsung 5 poin. Juara Jadi dia umum. langsung menyalit dia salip gini nilainya yang dibawanya sehingga jadi tambah semangat ini siswa-siswi untuk ikut lomba lagi selanjutnya. Oke, Pak Asar, ada tidak kolaborasi yang dilakukan pihak sekolah dengan mungkin instansi lain atau Palang Merah Indonesia dengan PMR di sini? Ya, kalau kolaborasi tentu kalau PMR itu kan keterkaitan. Di pendidikan dasar saja anak PMR itu yang memberikan materi itu bukan gurunya. Kita harus menyurat ke PMI cabang. Ya, seperti itu kalau di PMR. Pelatih dari PMI cabang itu yang turun melatih. Maka sampai PMI provinsi dan tidak menutup kemungkinan nanti mudah-mudahan bisa sampai PMI pusat. Ya. Makanya PMR di sini seperti yang disampaikan tadi, alhamdulillah saya selaku pimpinan sangat bangga. Walaupun awalnya song istilahnya Pak Ijul itu dan baru-baru mau bangkit lagi. Saya selalu saya mulai bangkitkan kembali. Saya tidak, ketika dia mau lomba saya selalu katakan ikut saja, insya Allah sekolah selalu respon. Masalah juara itu belakangan. 1, 2, 3 kali itu ikut, alhamdulillah dapat juara, beberapa juara, dan ini yang terakhir. Memang saya sudah sampaikan target itu mudah-mudahan bisa juara umum. Harus bisa. Saya sampaikan karena sebelumnya itu kan sudah ada juara-juara. Walaupun hanya beberapa lomba. Saya sampaikan kemarin mudah-mudahan dan saya doakan mudah-mudahan bisa juara umum. Alhamdulillah kembali dengan juara umum. Dan sekarang memikirkan lagi bagaimana mempertahankan itu. Itu lebih berat. Lebih sulit mempertahankan daripada merebut. Iya, itu lebih berat. Nah, bagaimana sebagai pelatih ini tantangan lagi nih untuk menanamkan ke siswa-siswa untuk betul-betul mempertahankan apa yang sudah didapatkan. Iya. Otomatis kalau banyak tantangan berarti harus kita lihat peluang. Iya. Karena tantangannya pasti itu. Saya sudah sampaikan sama anak-anak semua bahwa ini mempertahankan yang kita rebut dari sekolah lain ini luar biasa karena kita rebut dari SMP 8 kan. Dari SMP 8 juara umumnya sebelumnya dia ambil dan ini kelas 7 inilah yang punya tantangan untuk itu. Tapi insya Allah dari proses ini nanti kita akan coba buatkan tahapan-tahapan mulai melalui pendidikan itu sudah kita lakukan itu. Latihan-latihan dari awal. Tapi aku penasaran terakhir ini Pak Icul. Untuk metode pembelajaran atau pelatihan untuk adik-adik di PMR ini apakah selalu di-upgrade setiap saat atau seperti apa inspirasi pelatihan? Karena kan kadang siswa-siswi itu bosan ya kalau itu lagi. Biasanya di-upgrade bagaimana? Ya, selalu kita upgrade. Yang pertama, saya di PMI juga masuk kategori pelatih yang paling update. Jadi otomatis sampai dulu ke sini baru sampai ke sana, ke yang lain-lain untuk informasinya. Jadi tetap update selalu pengetahuan dan metode-metode mungkin yang kita lah yang paling sering update untuk metode. Jadi tetap harus mencari metode yang memang cocok untuk siswa-siswi di zaman sekarang ya, anak SMP yang keinginan tahuannya itu besar sekali juga. Terakhir karena kita dibatasi sama waktu, Pak Asar boleh mungkin disampaikan harapannya kepada anak-anak muda zaman sekarang sebagai penerus bangsa juga, khususnya mungkin yang tergabung di Palang Merah Remaja, seperti apa harapan ke depannya, Pak? Ya, sebelum harapan saya sampaikan dulu bahwa saya bangga itu di PMR SMP 6. Pelatihnya kebetulan dia pelatih nasional. Dia turun langsung, makanya saya selalu optimis bahwa SMP 6 insya Allah PMR-nya ke depan lebih maju lagi. Itu harapan saya. Ya, pertama dari PMR saya harapkan ini PMR lebih maju. Ya, dan lebih maju saya tidak mau lihat kualitasnya, kuantitas, tapi kualitasnya. Sambil meningkatkan kuantitas, juga kualitas harus ada. Kemudian saya harapkan mudah-mudahan semua yang bergabung PMR ini bisa memberikan contoh kepada semua siswa bahwa di antara kita itu harus saling menghormati. Dalam hal ini karakter kan, karakter. Nah di PMR lah tempatnya. Ada 7 prinsip di situ, mulai dari kemanusiaan sampai kesemestaan itu harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di sekolah. Nah, sekali lagi mudah-mudahan PMR 304 kembali maju
anak-anak yang belum bergabung, silahkan bergabung di PMR 304. Oke, pasti karena ini Iya. tempat untuk membentuk karakter. Insya Allah. Pak Icul, apa harapannya mungkin untuk teman-teman atau adik-adik di PMR kedepannya seperti apa? Ya, kalau untuk PMR saya kira di SMP 6 secara khusus adalah bagaimana kemudian bisa tetap enjoy dalam mengikuti proses latihan, terus kemudian update dengan segala bentuk informasi perubahan-perubahan dan selalu menerima informasi-informasi yang diberikan dengan baik. Kalau secara umum saya kira Sulawesi Selatan Kota Makassar sangat selalu update tentang pemahaman kepalemerahan, dan melalui proses seperti pendidikan dan latihan itu adalah hal yang sangat bagus untuk peningkatan karakter belajar di kelas juga bisa tercapai. Oke, jadi seperti itu ya. Iya. Yang paling penting membentuk kemandirian siswa itu tidak secara langsung, Iya. butuh proses dan juga kemauan besar langsung dari siswa-siswinya sendiri. Terima kasih Terima untuk kasih. talk show hari ini, sangat luar biasa sekali. Sukses terus pastinya membimbing adik-adik di SMP Negeri 6 Makassar. Amin, untuk amin. Pak Muhammad Asar Kadir SPD MPD dan juga Bapak Syamsil Bahri SPD GR sudah mau meluangkan waktunya untuk sharing di podcast hari ini. Dan usai sudah podcast hari ini Warga 124, jangan lupa untuk saksikan terus podcast 124 di RRI Makassar. Saya Nora pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.